Perkenalkan, nama saya Aprilia Sugianto. Hari ini kita akan membahas mengenai perpecahan Uni Soviet. Perpecahan Uni Soviet ini dimulai pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev. Pada tanggal 11 Maret 1985, Mikhail Gorbachev terpilih menjadi presiden dari Uni Soviet. Pada masa pemerintahannya, Gorbachev menerapkan 4 kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut disebut dengan kebijakan De Glass-Perez. De Glass-Perez ini terdiri dari demokratizatia, glasnost, perestroika, dan juga zakhonost. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kebijakan demokratizatia atau demokratisasi. Maksud dari demokratisasi ini adalah terbukanya sebuah paham berdemokrasi di negara Uni Soviet. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Uni Soviet merupakan negara dengan pengaruh paham komunis yang sangat kental, sehingga rakyatnya sudah biasa dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat sentral. Nah, setelah diterapkannya kebijakan berdemokrasi ini, muncullah berbagai tanggapan dari berbagai kalangan di masyarakat Uni Soviet. Lalu muncul juga kelompok baru dari dalam pemerintahan. Kelompok baru ini disebut dengan kelompok oposisi atau kelompok tandingan dari pemerintah. Nah, munculnya kelompok oposisi inilah yang membuat pemerintahan Uni Soviet menjadi tidak stabil. Yang kedua, ada kebijakan glasnost. Arti dari kebijakan glasnost ini adalah kebijakan keterbukaan. Seperti yang teman-teman ketahui juga, bahwa orang-orang komunis ini biasanya bersifat tertutup. Maksud tertutup di sini adalah masyarakatnya tidak bisa secara langsung mengemukakan pendapatnya atau aspirasinya. Nah, setelah diterapkannya kebijakan keterbukaan ini, masyarakat mulai berpikir terbuka dan menerima ideologi-ideologi baru. Contohnya adalah ideologi nasionalisme. Nah, kebijakan ini diterapkan juga tanpa adanya pengawasan dari pihak khusus atau agen rahasia, sehingga hal-hal ini menjadi polemik yang besar di negara Uni Soviet. Yang ketiga ada kebijakan perestroika, artinya kebijakan rekonstruksi ekonomi atau kebijakan pembangunan ulang dalam bidang ekonomi. Fungsi dari pembangunan ulang ekonomi ini adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi Uni Soviet yang sedang mengalami kemunduran. Pada masa perpecahan Uni Soviet, ekonomi Uni Soviet ini telah mengalami yang pertama adalah defisit, yang kedua adalah mundurnya atau berkurangnya produksi bahan pangan, dan yang ketiga adalah terjadinya korupsi oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Yang keempat, ada kebijakan zakhonost atau kebijakan peradilan yang terbuka. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa komunis merupakan orang-orang yang bersifat tertutup, maka di sini Gorbachev menerapkan kebijakan agar orang-orang komunis dapat mendapatkan peradilan yang terbuka dan adil. Maka di sini sistem peradilan Uni Soviet mengalami perubahan menjadi sistem pandangan baru. Nah, dari keempat kebijakan inilah yang membuat Uni Soviet mendapatkan masalah-masalah baru yang membuat pemerintahan Uni Soviet menjadi tidak stabil. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1991 muncullah aksi dari tokoh konservatif yakni Gennady Anayev yang mengemukakan bahwa beliau tidak setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh Gorbachev di Uni Soviet. Hingga kemudian ia masuk kepada kelompok oposisi dari pemerintah. Hal inilah yang membuat politik di negara Uni Soviet yang semakin melemah. Puncaknya adalah ketika terjadi kudeta. Nah, kudeta ini dilakukan untuk mengambil alih posisi Gorbachev sebagai pemimpin dari Uni Soviet. Namun, kudeta ini berhasil digagalkan oleh mantan KGB atau Badan Intelijen Negara Uni Soviet, yakni Boris Yeltsin. Beliau berhasil menggagalkan kudeta tersebut. Juga kudeta tersebut bisa digagalkan karena tidak ada dukungannya dari masyarakat dan juga militer dari negara Uni Soviet. Kemudian, pada tanggal 25 Desember 1991, Gorbachev
menyatakan pengunduran dirinya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pecahlah beberapa negara atau beberapa wilayah di Uni Soviet yang memutuskan untuk melepaskan diri dari negara Uni Soviet. Nah, cukup sekian masa perpecahan Uni Soviet ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih. Dadah.